memaafkan orang lain. Nggak taunya orang yang kita maafkan lagi berbuat buruk, lagi memaafkan, kan? Terus beberapa orang merasa dirinya kalah setelah dia memaafkan orang lain. Salam cinta penuh kedamaian, bersama saya Dr. Asto kembali di channel YouTube Bunda Arsaningsih. Dan kali ini kita ada di segmen Tanya Bunda, dan di depan saya sudah ada Bunda Arsaningsih, dan kita akan kembali menanyakan, saya mendeliver pertanyaan yang disampaikan oleh subscriber dari YouTube Bunda Arsaningsih ataupun yang sudah masuk melalui channel-channel Bunda lain seperti YouTube Bunda Arsaningsih, Facebook arsaningsih.soul, dan Instagram Arsaningsih ya. Nah, pertanyaan lumayan banyak yang masuk Bunda. Cuman ada satu yang menarik banget Bun pertanyaannya. Rasanya semua menarik. Iya, kalau nggak menarik nggak disampaikan di sini ya. Jadi seperti biasa mau jelasin dulu kalau yang pertanyaan yang akan dibawakan itu syaratnya yang satu itu punya unsur mengedukasi. Setuju Bunda ya? Setuju banget. Yang kedua itu bukan satu proses yang bersifat pribadi gitu. Jadi berguna untuk banyak orang. Jadi mohon maaf kalau yang bertanya saya udah reinkarnasi berapa kali atau saya reinkarnasi siapa, mohon maaf itu nggak akan dibahas di sini. Ya. Sebelum saya mulai, mungkin Bunda sudah siap untuk pertanyaannya? Ya, seperti biasa deg-degan. Oke. Karena masih punya jantung. Iyalah Bunda. Soalnya ini agak spesial ya. Mungkin ini selain di YouTube nanti akan disiarkan juga di podcast. Jadi podcast kemajuan dong. Oh iya dong, kan terus berkembang, bertumbuh bersama katanya Bunda. Betul. Sekarang kita mulai aja pertanyaannya Bunda. Ini saya beri judul episode ini dengan memaafkan sampai kapan? Memaafkan sampai kapan? Kenapa? Karena di YouTube Bunda Arsaningsih sebelumnya yang memaafkan untuk apa Bunda sempat cerita tentang proses kalau kita mau hati kita damai, kita harus memaafkan orang lain. Apapun masalahnya, apapun kesalahan dari orang itu, gitu, seperti itu. Benar ya Bunda kan pernah bahas kayak gitu ya, benar ya. Soalnya kalau kita nggak maafin diri kita nggak damai. Benar sekali. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau kita memaafkan orang lain, ada orang bikin satu kesalahan kita maafkan, kita bertoleransi. Terus dia bikin salah lagi, kita maafkan lagi. Dia bikin salah lagi, kita maafkan lagi. Kok akhirnya kita yang malah jadi tertindas gitu Bunda. Kita memaafkan. Orang tuh nggak belajar dan kesalahan itu bisa berulang. Dan terus sampai kapan kita harus memaafkan itu Bunda? Ini pertanyaan yang saya yakin bukan yang nanya aja gitu, karena itu pertanyaan yang disampaikan oleh banyak orang dan mungkin bisa mewakili banyak orang yang nonton YouTube Bunda ataupun nanti dengerin podcastnya. Jadi kalau misalnya ini sesuai dengan Bapak Ibu semua, jangan lupa like ya. Oke, tetap ngiklan. Ada selingan. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian ada reaksi dengan pertanyaan, berarti pembelajaran itu nancep makjelep. Ya, berarti dipahami dan mulai otak kita berpikir lah. Terus nanti kalau terus memaafkan terus gimana? Ada yang bilang saya nggak sabar loh, masa saya terus harus berbaik hati sama dia terus memaafkan terus. Sabarku ada batasnya. Ada banyak yang bilang kayak gitu. Iya, padahal kan sabar tidak ada batasnya. Ya, karena begitu tidak ada batasnya, berarti terus dia tidak akan sabar lagi kan? Nah, ketika seseorang sudah bereaksi dengan memaafkan kesalahan orang lain, menurut saya itu suatu olah kesabaran yang luar biasa. Oke, berarti udah maafin aja walaupun hal kecil tuh sudah satu hal yang luar biasa. Makanya bagi saya sesuatu kita harus belajar dari hal yang kecil ya, jangan hanya berpikir yang gede. Bahkan yang besar itu dimulai dari latihan yang kecil. Iya. Ketika saya melihat seseorang bisa memaafkan, bagi saya dia sudah mampu mengalahkan egonya.
Oke. Ya. Masuk akal. Karena memaafkan itu tidak mudah. Kalau orang masih ego, nggak mau dia memaafkan. Jadi itu sudah sesuatu yang menurut saya luar biasa. Kadangkala orang tidak bisa menghargai sesuatu yang sederhana. Pengennya sesuatu yang besar gitu ya. Padahal kita harus, ya disinilah kita berlatih sabar kan. Oke, oh ya saya sudah memaafkan atau orang lain sudah memaafkan, sudut pandang saya sudah memberi nilai plus nih. Oh orang ini baik, sudah mau memaafkan. Dia harus sudah rendah hati, karena kriteria seseorang bisa memaafkan kan harus rendah hati. Kalau dia sombong, mana ya mau dia memaafkan orang lain. Yeah. Jadi dari ya katakanlah memaafkan aja sudah banyak proses yang berlangsung dan kita harus bisa menghargai proses tersebut. Nah, oke, terus akhirnya ya saya juga bilang proses seseorang memaafkan itu sudah naik kelas. Sudah naik kelas. Ya, karena kemarin ada yang nanya, naik kelas tuh kayak apa? Saya nggak mau yang rempong ruwet ya. Naik kelas itu terjadi ketika kita ada perubahan kesadaran menjadi lebih baik. Oh, jadi perubahan kesadaran walaupun sedikit itu sebenarnya udah naik kelas. Naik kelas, karena dia harus sudah meninggalkan level yang sebelumnya. Ya, sama aja kalau orang biasa yang belum naik kelas dia belum bisa memaafkan. Ya, begitu dia bisa memaafkan, dia meninggalkan level yang lebih rendah, dia sudah naik kelas. Maka perubahan karakter yang sedikit itu sudah harus kita hargai bahwa itu suatu yang butuh perjuangan ya, tidak sesuatu mudah, yang mudah. Ya, banyak orang yang tidak melihat ke arah sana. Ya, begitu orang sudah, padahal dia sudah minta maaf, sudah menyadari, tapi terus saja sudut pandangnya masih buruk terus terhadap orang tersebut. Karena dia pernah melakukan kesalahan. Nah, orang-orang seperti ini saya bilang dia sombong gitu. Tidak mau ya menerima proses. Tapi kemudian pun masalah berikutnya muncul. Satu sisi seseorang sudah minta maaf nih dengan hal buruk yang dilakukan orang lain. Memaafkan orang lain. Nggak taunya orang yang kita maafkan lagi berbuat buruk, lagi memaafkan, kan? Terus beberapa orang merasa dirinya kalah setelah dia memaafkan orang lain. Kalah dari orang tersebut. Oh, berarti dia mungkin dianggap kayak satu kompetisi ya. Siapa yang duluan minta maaf itu salah, mengakui salah dan akhirnya kalah. Itu kalah, atau dia orang. Kadang orang, ya ini yang terjadi ya ketika berada di luar. Untuk memaafkan aja orang pasti nanya, ngapain saya harus maafin dia? Orang dia loh yang salah. Sering nggak dengar begitu? Sering nah, banget. Oleh karena itu saya menghargai orang yang mau memaafkan orang lain. Oh iya. Ya, karena hukumnya tabur tuai. Sebenarnya orang yang mampu memaafkan orang lain adalah pemenang bagi dirinya sendiri, bukan bagi kompetisi siapa duluan memaafkan atau hal yang lain. Jadi sebenarnya menang atas egonya sendiri dong. Iya, menang atas dirinya, sebagai pemenang untuk dirinya sendiri. Karena ego pasti bikin orang tuh nggak mau disalahin. Oh, saya ini yang paling bener lah gitu ya. Gitu. Nah, ketika dia menjadi pemenang sebenarnya banyak sekali ya manfaat untuk mengapa dia memaafkan orang lain. Sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kan hukumnya tabur tuai. Memberi, menerima. Ya, dengan memberi pemaafan kepada orang lain. Sebenarnya itu berdampak, berefek dengan proses energi di dalam dirinya. Ya, dia tidak terbebani dengan energi kemarahan. Dia tidak terbebani dengan pikiran buruk. Karena orang yang bisa memaafkan ya sudahlah, itu sudah lewat. Ya, tidak fokus pada pikiran buruk terus. Dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan memaafkan orang lain. Kenapa? Karena seseorang yang tidak mampu memaafkan terus membawa dendam, ya dia akan menggendong semua prasangka buruk di dalam dirinya. Di dalam auranya, tubuh energinya.
Jadi itu secara tidak langsung membuat hidupnya tambah susah dong. Ya, dia akan kesusahan, beban berat membawa energi negatif yang dia ciptakan sendiri. Nah, orang tidak berpikir hal tersebut. Dia berkata-kata, berpikir negatif semau gue dan membiarkan tubuhnya penuh dengan hal-hal negatif. Apa artinya? Nantinya dia akan terus terjebak dengan hal negatif terus. Dia memperkuat energi negatif di dalam dirinya. Tapi seseorang yang memaafkan, ya, dia melepaskan energi negatif tersebut, kemarahan dan semuanya, melepaskan hal tersebut sehingga dia menjadi damai di dalam. Dan dia tidak terbebani dengan energi psikis yang berada di aura tubuhnya. Dan itu membuat dia lebih sehat. Cenderung lebih sehat. Ini saya jadi ingat dulu kita pernah diskusi nih. Mungkin waktu itu nggak terekam ya. Cuman dulu kan pernah bilang tentang kemarahan ya. Kemarahan tuh unik ya. Kalau misalnya kita simpan di dalam diri kita yang kebakar sendiri, kita yang sakit sendiri. Betul. Begitu kita lempar ke orang lain itu merasa sakit. Dan ada kemungkinan orang lain itu membalas. Balik. Ya. Nah, terus gimana caranya supaya marah itu selesai ya? Dengan proses memaafkan itu. Dengan proses memaafkan. Dengan proses memaafkan itu sebenarnya membuat damai ya di luar, memaafkan. Dan terutama adalah damai di dalam diri kita. Nggak ada api yang tadi itu ya? Nggak ada api yang membara. Kalau cinta yang membara nggak apa-apa lah ya. Kalau api yang membara itu membakar kita. Dan membuat hidup kita jelas tidak nyaman. Ya tidak cuma itu, kan dokter bilang 80% penyakit timbul karena masalah psikis. Iya. Kalau kita mau sehat, jangan biarkan aura tubuh kita atau batin kita terbebani dengan energi psikis tersebut. Kita yang kontrol ya. Kita yang kontrol. Disinilah kita berlatih. Oke, itu mungkin pembahasannya kemarin juga udah sempat dalam tuh untuk yang itu. Nah, masalahnya nih Bun, udah lakukan kesalahan, oke, kita sudah olah rasa, kita sudah memaafkan, nggak berubah. Terus dia ngelakuin lagi kesalahan, lakukan lagi kesalahan. Sampai kapan? Kayak gitu terus. Oke, ya itu tadi dengan memaafkan kita berlatih sabar ya, termasuk menghadapi orang tersebut ya. Nah kalau kita masih terpancing berarti kita belum latih sabarnya belum bagus ya, karena dari mereka yang sulit inilah kita berlatih kesabaran. Kalau nggak ada mereka yang katakanlah bertabiat seperti ini, kita nggak pernah melatih kesabaran kita. Benar nggak Dokter Astu? Setuju sih, setuju. Ya, jadi anggaplah semua orang adalah guru bagi kita. Saya berlatih apa sama dia? Dan saya menghormati. Ingat, ketika kita menyadari, oh ya, karakternya memang buruk. Bisakah kita mengubah dia? Ya, susah sih. Susah. Yang bisa ngubah kita paling bisa ubah diri kita sendiri. Dia kalau mau berubah ya dia yang harus berubah sendiri. Berarti menurut saya sih ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, ya, kalaupun orang itu terus mengulang kesalahannya dan akhirnya kita juga terpancing, berarti kita belum sukses nih berlatih. Masih harus berlatih lagi. Kurang dalam memaafkannya. Memaafkan dalam. Ya, secara batin kurang dalam. Berarti mungkin udah maafin tapi di lahir ya. Ya, secara ucapan, oh iya saya maafin dia gitu, tapi di dalam masih rasanya sakit. Nah, gitu. Itu mendem jero kalau orang Jawa bilang. Di dalam itu masih terpendam semua kemarahannya dan semuanya. Itu belum damai. Seseorang menjadi damai ketika dia mampu benar-benar memaafkan secara batin. Tidak ada sisa. Jadi, kalau dia sudah terus memaafkan, ya, apa yang terjadi? Biarpun orang lain berlaku apapun, kita tidak akan terpancing oleh proses yang di luar. Jadi, apapun riak yang di luar, di dalam tetap tenang. Tetap tenang. Nah, itu dari proses untuk berlatih kedamaian dan sabar. Ya, jadi koreksi batin, kita lihat lagi, oh, dia berlaku gini kok saya masih gak enak ya.
Kok gampang kepancing? Nah, kok masih kepancing, berarti kita belum cukup dalam memaafkan. Terus kalau dipahami dalam proses karma, berarti karmanya belum selesai. Kalau kita masih terus terpancing. Oke, berarti kalau misalnya ada si A gitu yang teman, mungkin Bapak Ibu ada si A atau si B yang tiap ketemu tuh rasanya gemesin banget itu. Kemungkinan besar kita punya karma sama dia. Oh, jelas. Ya, kalau kita di past life kita punya hubungan, kemudian hubungan itu tidak bagus, walaupun orang tersebut tidak beraction yang buruk, tapi kita tetap merasa tidak nyaman. Pernah nggak ketemu orang gitu? Belum kenal, udah bilang, nyebelin banget. Kok kayak gitu? Kita sudah terpancing dengan itu. Ya kayaknya dia nafas saya salah gitu. Bisa aja. Nah itu salah satunya, karena kita punya hutang karma buruk dengan mereka yang harus kita terima dalam kehidupan saat ini. Jadi sebenarnya hukum karma itu hanya untuk memastikan bahwa kamu sama dia tuh punya hubungan loh, dulu belum selesai. Sekarang dia numpang lewat aja kita sudah nggak nyaman. Kenapa? Energinya udah bergesek. Ya, dari situ kita akan menyadari, oh ya saya punya hutang, punya karma di past life yang tidak baik. Kalau sadar. Kalau enggak yang ngajak berantem. Bikin karma baru. Makanya banyak orang kan di pinggir jalan, di jalanan itu kan berantem mau apa. Dulu saya bilang, kok bisa ya orang kok cuma ngegasnya agak kencang dikit. Kita sudah, kata-kata kebun binatang keluar semua. Kak, itu waktu apa? Waktu Bunda trek-trekan atau gimana? Jangan diingatkan akan masa depan. Sekarang loh, sudah cantik gini. Sudah nggak zamannya trek-trekan. Nah itu terjadi kenapa? Karena mereka punya pertalian karma, punya hutang, ya, sehingga ya mereka memastikan hadir aja supaya itu terselesaikan. Tapi balik lagi, kita bisa ngelihat apa enggak dan kita bisa sadar apa enggak yang akhirnya kita bayar hutangnya ya. Ya itu, dan namanya juga proses berkesadaran. Kita semua kan berlatih berkesadaran. Ya kalau dulu mungkin kita belum paham dengan hukum karma, paling tidak kita berkesadaran untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, ya. Itu kayak di mana-mana diajarin seperti itu. Mana-mana kan diajari situ. Walaupun kita tidak tahu apa berkaitan karma atau tidak. Ya sebatas itu. Tapi kemudian saya melihat diajari baik aja kadang orang masih nolak. Kayak ini, kita berdiskusi kemarin dengan masalah memaafkan. Itu aja sudah muncul ego, ngapain saya harus maafin dia? Dia loh yang salah. Karena dia tidak paham, di balik semua yang berfisik ini ada hukum karma. Ya, dari past life. Nah, kalau kita semua sudah naik kelas sampai paham dengan hukum karma, entah itu apa namanya, kita paham di sini, maka kita akan bisa menerima lagi. Oh, ternyata memang saya harus memaafkan. Untuk siapa? Bukan untuk dia, tapi untuk saya. Untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri. Untuk apa? Menyelesaikan hutang karma saya. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya kok selama ini hidupnya nggak pernah tenang, selalu bisa segala macam, jangan-jangan dia harus banyak memaafkan ya. Itu dah. Jadi prosesnya kan ya itu tadi, naik kelas dengan ilmu pengetahuan yang semakin dalam masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya untuk apa? Ya untuk menyelesaikan hutang-hutang kita dalam kehidupan saat ini. Atau kalau nggak percaya dengan reinkarnasi, ya bikinlah kondisi kamu bisa damai dengan apapun yang datang dalam hidup kamu. Jadi lihat kondisi kita saja. Ya. Apakah kita masih damai atau enggak gitu. Enggak, dengan semuanya. Begitu kita komplain, begitu kita berperasaan negatif, begitu kita tidak damai, berarti kita belum selesai dalam menyelesaikan hutang karma kita. Oke, menarik. Tapi kalau orang yang pingin lebih dalam, kenapa sih saya kok jengkel lihat dia? Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Apa ilmu yang bisa menjawab? Nggak ada, orang bingung semua. Kenapa saya harus dapat ini? Kenapa saya begini? Akhirnya mau nggak mau, tapi
tabirnya yang membatasi ruang dan waktu ini harus dibuka, yaitu berhubungan dengan past life. Karma dan reinkarnasi. Kayak judul podcastnya yang baru, teman. Iya. Jadi sebenarnya kenapa sih saya mengambil tema ini? Karena banyaknya orang yang datang, yang ingin berdiskusi, berkonsultasi, punya masalah. Dan mereka sering kebingungan, kenapa begini, kenapa begitu. Gimana saya ngasih tahu, saya ajarin baik juga dia masih tidak mau berpikir ke sana. Akhirnya ya to the point aja, ya kamu dapat ini karena dulu kamu itu. Ini dapat begini karena kamu itu. Ya, tetap balik ke orangnya ya. Akhirnya kan mereka punya kesadaran. Dan beberapa yang menyadari itu saya ajak merubah diri menjadi lebih baik. Kualitas hidupnya lebih bagus. Asal mau. Ya nggak mau banyak juga. Ya sudah, akhirnya mereka terpuruk setelah berkali-kali mungkin keliling-keliling. Baru balik lagi. Oh iya, ternyata apa yang dikatakan benar kan. Sudah kadung menderitanya banyak sekali. Tapi ya itu juga bagus daripada tidak sama sekali. Oke. Nah, sekarang nih Bun, tadi untuk proses inner ya, untuk proses batin itu saya setuju banget sih sama yang Bunda bilang ya, bahwa kalau kita memaafkan seseorang itu kita akan jauh lebih tenang, lebih damai. Nah, masalahnya Bun, kalau untuk proses kita keluar, artinya misalnya kita di dalam satu organisasi, kita jadi satu pemimpin gitu. Terus pemimpin ini ada anak buah atau ada grup kita yang melakukan satu kesalahan. Tapi pas itu salah, saya mau marah gitu. Terus keinget katanya Bunda, jangan marah, nanti bikin karma baru. Oh ya sudah, akhirnya aku nggak marah deh gitu. Ya udah, aku pokoknya tak maafin gitu. Nah kalau kayak gitu kan kacau dunia. Bodoh. Nah, maksudnya biar balance lah. Mudah-mudahan ya itu cuman pikiran, ada nggak ya kira-kira yang berpikir seperti itu kan gitu. Ada banyak. Nah. Ada banyak yang akhirnya saya pun mengingatkan, jangan telan mentah semuanya. Ya, ilmu pengetahuan itu perlu dipilah. Oh, yang ini tepat untuk ini, yang ini tepat untuk itu. Nah, saya bilang memaafkan, baik untuk diri kita, secara batin kita yang terbersihkan, menyelesaikan hutang-hutang karma kita dan membuat kita damai dengan memaafkan orang lain. Sampai kapan? Ya itu tergantung. Nah, sampai kapan saya memaafkan Bunda, dia tidak berubah, dia ini. Ya saya bilang ada dua sisi. Ya untuk diri kita, ya maafin aja terus. Maksudnya dengan proses itu jangan biarkan batin kita terkotori. Dengan memaafkan itu kan sebenarnya membersihkan batin kita. Oke, dari sisi kita, ya kita maafin aja. Ya, maafin secara batin. Oke. Jadi kita nggak api yang di dalam tuh nggak ada sama sekali. Ya. Itu secara batin kita memang harus memaafkan. Kalau menurut saya memaafkan itu mutlak hukumnya. Kalau nggak mau ya salah sendiri. Ya kalau nggak mau ya saya rugi sendiri. Iya, pilihan sendiri. Cuman ya akhirnya akan rugi sendiri. Rugi sendiri. Karena saya sudah merasakan kalau saya tidak memaafkan tindakan mereka, saya yang rugi. Ya, saya membawa api, menyimpan api kemana-mana. Saya tidak damai. Saya tidak bisa melihat keindahan di luar. Kan orang-orang tuh pengen semua terlihat indah. Jangan salah. Bukan tempatnya yang indah yang membuat kita merasa tenang. Tapi keindahan di dalam batin kita ini yang menentukan. Sesuatu yang di luar itu indah apa tidak. Mungkin bisa aja di luar tuh kelihatan indah dalam artian pemandangannya indah atau gimana. Cuman kalau di dalam nggak indah. Seindah apapun di luar sama aja gitu mungkin aja, maksudnya. Ya itu maksudnya. Kok pintar ya Dokter Astu ya? Anaknya siapa? Ya. Oke. Nah, itu kan tadi dari dalam. Terus apalagi kalau sudah dia terus berlaku kok nggak benar-benar sih? Ya. Apa yang kita lakukan? Ambil yang kedua, latihan berikutnya. Berlatih untuk tegas
tapi penuh dengan cinta. Sebentar. Tegas tapi penuh dengan cinta. Jadi kalau misalnya ada, oh dia salah. Gimana? Apa? Oh iya saya penuh cinta tapi kamu salah loh. Gimana? Enggak gitu lah ya. Gini maksudnya. Semua itu perlu ketegasan. Ya, bahkan hukum di alam ini kan tegas nih. Tegas tuh maksudnya kalau salah ya salah. Salah ya salah. Benar ya benar gitu. Benar ya benar gitu. Tapi dalam proses ketegasan kita menyampaikan benar salah ini perlu cinta kasih. Ya. Kadangkala niat kita bagus memberitahu orang itu salah. Tapi kalau cara penyampaiannya tidak baik, bisakah itu diterima baik oleh orang lain? Oh, bisa-bisa malah orang yang ngamuk atau gimana malah bahaya. Makanya dalam proses kita menyampaikan sesuatu itu perlu juga belajar. Ya, apakah ini perlu saya sampaikan? Apakah kalau saya sampaikan tidak menyakiti orang lain? Apakah waktu yang saya menyampaikan itu tepat? Ya memang sih kalau kita sudah paham soulmeter tinggal ukur-ukur. Sekarang saya ngomong nggak ya? Oh belum. Ya udah tunggu, cari waktu yang tepat. Kan gitu. Terus kalau kita ngomong reaksinya hal baik apa hal buruk kita dapat. Kalau masih buruk, oh ya tunggu nanti. Saya ngomongnya, saya nyampaikan ini. Nah itu banyak lah. Karena kalau di soulmeter bisa aja. Mau ngomong ini yang baik yang ngomong siapa ya? Saya atau si A atau si B itu bisa ya? Betul, bisa seperti itu. Jadi kalau kita yang menyampaikan walaupun yang mau kita katakan A sama, mungkin saya yang menyampaikan dia akan bereaksi negatif. Tapi kalau Dr. Hasto yang menyampaikan saya ukur, oh Dr. Hasto yang menyampaikan, saya tidak perlu berkata-kata. Proses penyampaian itu akan hasilnya baik. Itu balik ke karma lagi? Itu balik ke karma. Siapa yang mampu menasehati dia? Nah itu semua saling terhubung di situ. Nah dalam proses yang saya katakan dengan ketegasan yang penuh dengan cinta, ya ini sering sekali saya berikan di soul parenting. Karena banyak orang tua yang tidak bisa menyikapi gimana sama anaknya. Iya, kalau tadi ketegasan dengan penuh cinta, ini mas saya cinta aja ya, misalnya merasa oh ya karena dia anak saya harus kasih yang terbaik, itu malah akhirnya tidak tegas dia menghalalkan segala cara untuk anaknya karena dia mencintai, tidak seperti itu. Sama juga orang yang terus melakukan kesalahan dan kita tahu itu salah, itu tidak bagus. Maka yang diperlukan yang pertama adalah kita menyampaikan teguran atau nasihat karena kita peduli, ya kan? Seseorang itu menyampaikan nasihat, teguran karena dia peduli kan sama orang tersebut. Coba kalau enggak cuekin aja, ngapain gue pikirin kan gitu. Cuma orang kadang-kala kalau kita agak cerewet dikit, kesannya malah jelek. Sialan, lu terlalu banyak omong lah, gini-gini, diamlah kamu lah. Padahal itu kan niat yang baik untuk membawa mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Kalau nggak peduli ya nggak akan komentar. Iya, diamin aja, cuekin aja. Emangnya gue pikirin kan gitu. Iya. Ya, tapi kan satu sisi kadang kita bereaksi juga. Aduh orang ini kok enggak ngerti, saya sudah memaafkan. Tapi berkali-kali dia berbuat seperti itu. Jadi kita perlu tindakan lagi kan. Karena bagi kita, kalau saya secara pribadi melihat kondisi yang buruk di luar, yaitu tadi dengan pertimbangan harus menyampaikan, ya. Kenapa? Karena kalau kesalahan di depan mata kita dan kita biarkan berlaku terus-menerus, maka ternyata kita mempunyai andil kesalahan itu terjadi. Berarti orang bilang diam itu emas, belum tentu juga ya. Kalau di depan kita ada satu kesalahan terus kita biarin saja. Ya sama aja kita ada karma juga dalam proses kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ya ditegur saja. Ya, tapi ya itu tadi tegas dengan penuh cinta. Kalau nggak penuh cinta jadi kayak kejam gitu ya Bun. Kalau tidak punya cinta, akhirnya kejam. Ya,
Dan inilah yang harus dilatih bagi kita semua, termasuk kita orang tua ya. Masa membiarkan anaknya terus melakukan kesalahan-kesalahan, terus kita jengkel, tidak selesai. Padahal kita punya tugas dan kewajiban membimbing anak kita pada kebenaran yang ada. Ya, kita punya tanggung jawab. Nah, apa yang harus kita lakukan? Penuhi diri kita dengan cinta dulu. Ya, mungkin kalau nanti sudah belajar di workshopnya kan tahu bagaimana membuat cakra jantung kita besar. Ya, penuh dengan cinta. Kemudian ketegasan perlu ajna yang besar. Tapi tidak boleh terjadi proses dominasi mental di mana asna kita yang kebablasan terlalu besar gitu. Cuman itu kan ya mungkin kalau workshop untuk saat ini semua workshop offline kan ditiadakan dulu nih karena adanya COVID-19 nih. Yeah. Cuman mungkin kalau untuk proses bagaimana memberikan cinta, tegas dengan cinta itu di Soul Parenting udah dibahas juga ya Bunda? Iya, itu dibahas ya. Jadi bagaimana nanti cara menasehati anak ya kan ini perlu. Seperti itu. Sebenarnya walaupun istilahnya orang tuh bukan nggak punya anak ya, maksudnya walaupun orang itu bukan seorang orang tua, soul parenting itu juga perlu dong sebenarnya Bun untuk ya misalnya dia sebagai seorang seorang guru, seorang dosen, pemimpin. Ya semua sih. Iya. Rasanya semua orang butuh itu. Toh kita juga punya orang tua. Ya kan, walaupun belum punya anak ya, tapi kan kita punya orang tua. Soul parenting tidak hanya urusan menjadi orang tua, tapi kita jadi orang tua, jadi anak pun ya. Salah satu bonusnya yaitu menyelesaikan hutang dengan orang tuanya. Oke. Ya mungkin kalau ada yang penasaran dan mau ikutan langsung aja ke soulparenting.online. Di situ ada proses data-data lengkapnya dan itu proses live ya Bunda ya. Berarti Bunda akan langsung berhubungan sama peserta. Ya. Dan ya maaf ya mungkin kalau parenting atau apa biasanya kan ada dari psikolog ya. Nah, kenapa saya bahas? Karena saya membahasnya dari sisi energi dan vibrasi. Vibrasi. Jadi mungkin akan berbeda dalam proses pembahasan walaupun intinya sama, mengarahkan kita menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi karena saya lebih paham dengan proses energi ya mungkin itu tidak dibahas di sisi psikologi ya, saya mengatakan ayo kita jaga proses energi kita, meradiasikan hal yang baik pada anak-anak kita. Oke. Gitu. Iya. Oke, mungkin ya sudah jelas sebenarnya dari pertanyaannya itu kan memaafkan sampai kapan? Rasanya belum. Oh, belum. Oke, sepertinya lebih seru lagi nih. Ya, masalahnya Dr. Hasto belum melihat dari sisi ketegasan dan penuh cinta ini bagaimana. Oke. Lah kok saya yang ngarahin? Ya nggak apa-apa. Nggak kan ya? Saya dengan jawaban segitu bagi saya itu sudah menjawab pertanyaan. Tapi kalau ternyata ada yang lebih dalam lagi, enggak sih. We'll fight. Masalahnya gini. Satu sisi kan tidak semua orang mudah memberikan ketegasan dengan penuh cinta tuh. Ya kan banyak orang itu langsung ngedumel. Dia lupa bahwa ketika dia melampiaskan emosinya, emosi itu akan melukai orang-orang di luar. Ketika dia melampiaskan emosinya itu akan melukai orang luar. Kayak yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya api membakar keluar. Iya, kita lempar keluar, ya itu orang akan menyakiti orang lain. Tapi kan di dalam juga masih ada api. Yang tadi saya katakan kan baru api yang di dalam nih dengan dipademin dulu, biar tenang dulu, penuh dengan cinta. Dan kita masih punya hutang nih, mengarahkan pada kebenaran. Berarti ada respon dong positif supaya dia tidak melakukan kesalahan yang berulang. Ya. Paling tidak kita memang harus tegas dan mengatakan itu salah. Nah, agar kita tidak juga menanam karma buruk di situ, melakukan pembiaran dan pembenaran pada hal yang salah. Ya, akhirnya banyak orang tersesat. Nah, sekarang kita bagaimana caranya? Ya penuhi dulu dengan cinta, padamkan apinya dulu, damai dulu kan gitu. Berarti begitu ada satu orang kesalahan,
yang kita lakukan pertama tuh bukan langsung ini dulu ya. Kita mademin api yang di dalam diri dulu. Iya. Baru mulai ngomong. Kalau kita ngomong pada saat api di dalam masih panas, kebakar. Jadi saya kira kalau ada itu ya udah kasih tahu dulu, habis itu ya sudah kita tenangin diri. Ternyata salah ya. Kita tenangin diri dulu. Iya. Baru, kita penuh cinta dulu. Karena pada kondisi kita baru tersulut api itu kan panas ya, terbakar. Maka kita perlu mendamaikan dulu. Nah, memaafkan dulu. Memaafkan, kemudian damai, tenang, sudah tenang. Baru tahu, misi saya adalah mengarahkan. Ya, proses mengarahkan. Kalau saya akan melibatkan kekuatan Tuhan. Melibatkan kekuatan Tuhan waktu mengarahkan. Maksudnya gimana tuh benar? Ya, waktu pada saat saya akan menasehati seseorang bahwa itu salah loh. Saya menunjukkan kesalahan itu pada orang lain. Saya akan melibatkan kekuatan Tuhan, bukan saya sendiri. Maksudnya? Tentu kekuatan Tuhan lebih mendamaikan. Maksudnya ngasih tahu sambil berdoa gitu? Bukan masalah berdoa. Maksudnya, ketika kita damai, kekuatan Tuhan akan mampu memasuki tubuh kita lebih banyak kan? Ya kan? Apalagi kita meniatkan Tuhan, saya akan menasehati dia. Jadikan saya sebagai saluranmu ya Tuhan, supaya dia itu mendapatkan pencerahan atau mendapatkan hal yang positif dari apa yang akan saya nasihatkan. Benar nggak? Oke. Ya, berarti, itu kan secara batin aja. Ya, saya pikir saya mau ngasih tahu sesuatu yang salah, melibatkan kekuatan Tuhan sambil berdoa dulu, habis itu enggak ya? Enggak lah. Yang penting kita niatin bahwa kita sebagai saluran Tuhan untuk membantu. Iya. Ya mungkin nanti kalau sudah workshop kan tahu ya, lakukan connecting dulu, energi mengalir, cakra jantung besar, kemudian kita akan mulai memberitahu ya senangnya dibesarkan tapi tidak melebihi kapasitas cakra jantung kita. Dan jangan lupa selesai itu dikecilin lagi, normalin lagi supaya soul meternya akurat. Iya, nanti terlalu besar ya. Jadi itu prosesnya. Begitu kita sudah siap, kita mulai memberitahu gitu. Karena dengan proses cinta, kita pancarkan cinta pada orang tersebut akan membuka hatinya. Akan membuka hati. Iya. Ya, kesadarannya. Jadi kita proses memancarkan cinta ini ya kita juga menyelesaikan hutang karma kita, niatkan untuk memberikan yang terbaik pada dirinya, dan mulai kita memberikan nasihat. Mengingatkan, jangan begini loh, itu nggak bagus ini. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, semua itu, reaksinya masih buruk, apa yang kita lakukan? Ya udah, itu di luar kendali, istilahnya itu di luar kemampuan saya untuk mengubah orang lain. Ya biarkan dia menentukan pilihan atas dirinya sendiri. Toh nanti pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya kan dia sendiri yang mempertanggungjawabkan, kan bukan kita. Yang penting kita sudah memberitahu. Ya tentu semua akan ada, kalau di perusahaan mungkin memang akan ada hukuman, ada ini kan ya jelas itu tetap berlaku kan. Tapi jangan lupa sanksi sosial pun akan dapat. Kalau dia karakternya buruk, maka sosialnya pun akan bereaksi juga dengan hal buruk kan. Makanya kita ya enggak perlu harus ngecat dia sangat buruk, ya biarkan saja. Bahkan kalau kita terus ngecat dia buruk, efeknya kan kembali ke kita. Kita bereaksi negatif atas hal tersebut, akhirnya kita menanam karma buruk yang baru kepada dia. Ini sama kayak yang biasa saya bilang ya, apa yang kita terima itu karma kita. Betul. Tapi bagaimana kita bereaksi atau bereaksi, menyikapi atas apa yang kita terima itu bisa jadi membuat karma baru yang harus dipertanggungjawabkan nanti. Betul. Jadi ya memang harus hati-hati ya. Ya, disinilah orang akhirnya tidak cukup hanya berlatih kesabaran, tapi juga berlatih bijaksana. Nggak ngawur gitu loh. Ya, tetap perlu latihan, tapi ya setidaknya mulai diniatkan dan nanti sambil berjalan, sambil dilatih seperti itu ya Bunda.
Ya, nanti kalau sudah lebih paham, oh ya, bisa mulai mengamati orang. Oh, pantas dia berlaku seperti ini. Oh, kenapa dia begitu? Kenapa dia sendiri, orang tersebut udah mulai mengenali dirinya. Oh, saya nih, ini sebenarnya ini pertanyaan yang tadi yang kita bahas ini salah satu proses mengenali diri. Mengenali jati diri. Ya, mengenali jati diri. Diri saya bagaimana ya dengan kejadian ini, masih bereaksi negatif enggak? Oh, saya sudah naik kelas. Oh, saya sudah memaafkan. Oh, saya sudah naik kelas. Terus dia masih berbuat buruk. Ya sudah. Apa yang saya lakukan? Oke, saya mencoba menasehati. Dia masih buruk. Oh ya, kita mulai berlatih lagi untuk lebih bijaksana. Oke, jadi bijaksana kan artinya tahu yang mana yang harus dilakukan saat ini. Benar. Mana yang mungkin harus ditunda. Atau ya pokoknya nggak benar-benar oh ya pokoknya saya benar nggak gitu ya. Enggak. Ya, dan tidak jeplak. Ya itu kadang-kadang beberapa orang ya perlu latihan di situ ya, Bro. Ya, ngerem dikit gitu, mau ngomong, pikir dulu. Kalau pedal tuh gaspol terus ya. Dulu, apalagi kalau ngetrek, wah itu gaspol. Kita kembali bahas trek-trekan. Jangan nanti ada yang tahu. Masa lalu. Ya mungkin itu Bunda ada tambahan lagi? Nah, saya rasa itu sudah melengkapi. Jadinya dari sisi ini aja yang saya berterima kasih sama yang sudah bertanya ya. Berarti Anda tergelitik dengan proses itu. Berarti Anda naik kelas. Ya, jadi tidak hanya sekedar dengerin aja pelajaran karma, reinkarnasi atau tanya Bunda, tapi ternyata dipahami sehingga ada reaksi yang muncul. Ya, kita berterima kasih banget untuk yang bertanya karena dengan satu pertanyaan ini yang belajar banyak. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu bantu share itu biasanya lebih banyak lagi yang belajar, iklan lagi. Sebenarnya sih saya juga berterima kasih ya karena dengan proses kita sharing ya Dr. Rasto, sebenarnya kita juga nyelesain karma kita loh. Oh iya pasti Bun. Iya, karma kita banyak nih, jadi kenapa jalan kita harus seperti ini ya, saya melakukan dengan penuh kesadarannya. Ya mudah-mudahan banyak orang menjadi lebih baik dengan proses ini. Seperti biasa, mari bertumbuh bersama. Ya, mari bertumbuh bersama dan nantikan pembelajaran berikutnya dari Tanya Bunda. Ya, nggak cuma Tanya Bunda, nanti ada podcast Karma dan Reinkarnasi dan beberapa unggahan-unggahan atau uploadan lainnya. Pokoknya pantengin terus YouTube Bunda Arsaningsih atau jangan lupa online meditation-nya. Ya, YouTube Bunda Arsaningsih. Di situ ada Tanya Bunda, ada Karma Reinkarnasi. Yang dulu ada Renungan Jiwa. Ada online meditation setiap hari Rabu. Udah gitu ada juga di info-info pasti banyak ada di Instagramnya @arsaningsih dan Facebook arsaningsih.soul. Mungkin itu aja, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat, mari bertumbuh bersama. Terima kasih Bunda. Sama-sama.